Firman Kudus untuk kebangunan pagi. Mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus, volume keempat. Minggu 41 atau minggu kelima dengan judul Pohon Hayat. Hari pertama. Firman Tuhan diambil dari 2 ayat. Yang pertama, Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang kedua, Kolose pasal 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pada hari pertama dan hari kedua besok, kita akan melihat pohon hayat dari seluruh Alkitab. Hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, Kristus sebagai realitas pohon hayat. Yang kedua, hayat sebagai sasaran ciptaan. Yang ketiga, hayat sebagai sasaran keselamatan lengkap. Saudara-saudari, mengapa kita harus memahami Kristus sebagai pohon hayat? Tanpa pemahaman ini, hidup Kristen kita hanya akan menjadi tumpukan etika dan moralitas yang melelahkan. Pohon hayat bukan hanya sekedar tulisan di dalam Alkitab, bukan hanya sekedar sejarah di Taman Eden. Ia adalah bagian dari rencana kekal Allah. Memahami Kristus sebagai pohon hayat adalah kunci untuk menyadari bahwa manusia diciptakan bukan sekedar untuk menjadi orang baik, melainkan untuk menjadi bejana yang menampung Allah. Tanpa hayat Allah yang masuk dan mengalir di dalam diri kita, sebenarnya seluruh keberadaan kita sebagai manusia akan tanpa maknanya, tanpa arahnya, dan tanpa tujuan akhirnya. Jika manusia tidak datang kepada hayat, dan hayat tidak masuk ke dalam manusia, penciptaan manusia oleh Allah tidak akan memiliki makna, tujuan, atau hasil. Oleh sebab itu, hari ini sangat penting kita perlu melihat bahwa Kristus sebagai realitas pohon hayat mengartikan segala sesuatu di alam semesta hanyalah bayangan. Realitas dari segala sumber hayat, segala penyediaan hidup adalah Kristus sendiri. Ia adalah pusat alam semesta. Jika kita membaca Kejadian 1 dan 2, kita akan menemukan sebuah fakta bahwa Allah berhenti dan beristirahat pada hari ke-7. Namun, rencananya belum selesai sepenuhnya. Meskipun manusia telah diciptakan menurut gambar dan rupanya untuk memiliki otoritas atau kuasa, manusia tersebut belum memiliki hayat Allah di dalam batinnya. Manusia saat itu hanyalah sebuah bejana yang kosong, namun memiliki bentuk yang sempurna. Inilah sebabnya secara strategis Allah menempatkan manusia tepat di depan pohon hayat di tengah-tengah taman itu. Pohon ini melambangkan Kristus sebagai perwujudan dari seluruh kekayaan Allah yang tersedia untuk dimakan. Puji Tuhan!
Kristus sebagai perwujudan semua kekayaan Allah bagi makanan kita yang dilambangkan oleh pohon hayat. Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat, menunjukkan bahwa Allah ingin manusia menerima Dia sebagai hayat manusia, melalui makan Dia secara organik dan melalui mengasimilasi Dia secara metabolik, agar Allah bisa menjadi unsur penyusun diri manusia. Allah tidak ingin manusia sekedar mengaguminya dari jauh atau menyembahnya sebagai entitas eksternal. Dengan menyajikan dirinya sebagai pohon hayat yang dapat dimakan, Allah mau masuk ke dalam manusia, dicerna, dan menjadi satu sebagai konstitusi batinia manusia. Ini menunjukkan bahwa hayat sebagai sasaran ciptaan Allah. Allah tidak merasa puas hanya dengan membentuk manusia dari debu tanah. Sasarannya adalah agar manusia memakan pohon hayat sehingga hayatnya bersatu dengan manusia. Tanpa hayat ini, ciptaan Allah tidak memiliki tujuan dan tidak membuahkan hasil. Yang ketiga, hayat sebagai sasaran keselamatan lengkap. Keselamatan bukan sekedar pengampunan dosa, melainkan partisipasi penuh dalam hayat Allah. Sasaran keselamatan Allah adalah agar kita memiliki hayatnya secara melimpah. Hayat ini adalah sasaran ciptaan dan sasaran keselamatan. Kita diselamatkan agar kita dapat kembali ke hadapan pohon hayat yang sempat terhalang oleh dosa. Kini melalui Kristus, hayat ini tersedia, bukan sebagai konsep, melainkan sebagai pribadi yang ingin tinggal dan berdiam di dalam roh kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat hidup kita hari ini. Apakah Kristus sudah menjadi pusat dari segala aktivitas harian kita? Ataukah kita masih mengandalkan kekuatan moral dan etika kita sendiri untuk menjadi Kristen yang baik? Ingatlah, kita adalah bejana untuk menampung aliran hayat yang berlimpah-limpah. Mari isi bejana ini dengan hayat Allah. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku diciptakan sebagai wadah bagi hayat-Mu. Terima kasih karena Dikaulah pohon hayat yang menjadi pusat alam semestaku. Tuhan, aku membuka diriku untuk menerima suplai hayat-Mu hari ini. Tuhan, aku mau makan Engkau secara organik dan mengasimilasi Engkau secara metabolik, agar Dikau bisa menjadi unsur penyusun diriku. Dan agar aku boleh mengekspresikan gambar-Mu dan menjalankan otoritas-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin.